Ladies, perfect body with a perfect smile, perfect body with a perfect smile. Like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menjelaskan secara rinci tentang kepemimpinan dalam organisasi. Simak sampai akhir video ya. Baiklah, pada video pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Menurut John Maxwell, kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang pengaruh. Ia menyatakan bahwa pemimpinan efektif mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Maxwell menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan memotivasi orang lain agar berkontribusi secara maksimal dalam mencapai visi organisasi. Dengan demikian, kemampuan kepemimpinan adalah proses yang melibatkan hubungan interpersonal dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota tim. John Maxwell, 1958. Baiklah, pada video pembahasan kedua ini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah fondasi yang menentukan arah, aktivitas, dan keberhasilan sebuah organisasi dalam dunia yang dinamis dan penuh tantangan. Kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan individu atau tim untuk mencapai tujuan bersama menjadi kunci penting. Teori kepemimpinan menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kepemimpinan yang berbeda dapat diterapkan dalam berbagai situasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Tahir et al. 2023. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, menjelaskan tentang kepemimpinan otokratis, indikator dan gaya kepemimpinannya. Menurut Friendly 1951, dalam Onong Effendi 1993, pada halaman 200 mengemukakan gaya kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan otokratis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sentralisasi wewenang. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, seluruh kekuasaan dan wewenang terkonsentrasi pada pemimpin. Pemimpin memegang kendali penuh atas proses pengambilan keputusan, dan bawahan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kebebasan untuk membuat keputusan secara independen. Yang kedua, produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan ini sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas kerja, terutama dalam situasi yang membutuhkan kepatuhan dan disiplin tinggi. Karena struktur yang ketat dan arahan yang jelas, bawahan tahu persis bahwa yang diharapkan dari mereka, sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan efisien. Yang ketiga, keabsahan keputusan manajemen. Dalam sistem ini, keputusan yang dibuat oleh manajemen dianggap sah tanpa perlu didiskusikan atau dipertanyakan oleh bawahan. Diwajibkan untuk mematuhi perintah pemimpin tanpa mempertanyakan otoritas atau motif di balik keputusan tersebut. Menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur meskipun bisa membatasi kreativitas dan inovasi bawahan. Materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan demokratis indikator dan gaya kepemimpinannya. Menurut Friendly 1951, dalam Onong Effendi 1993, pada halaman 200 mengemukakan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasi kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan,
selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Indikator gaya kepemimpinan demokratis yang pertama yaitu hubungan baik antara pemimpin dengan pegawai, yang kedua penghargaan terhadap pegawai, yang ketiga manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional dan karakteristik kepemimpinannya. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mengubah dan meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme, seperti menghubungkan identitas pengikut dengan misi dan identitas organisasi, seperti panutan yang menginspirasi dan memperhatikan kebutuhan individu pengikut serta mendorong mereka untuk melihat kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Gaya kepemimpinan ini terutama berfokus pada penciptaan perubahan positif di pengikut dengan tujuan mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Karakteristik kepemimpinan transformasional. 1. Menginspirasi dan motivasi. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi pengikut dengan menetapkan visi yang jelas dan membangkitkan antusiasme dan optimisme terhadap tujuan. 2. Perhatian individual. Mereka memberikan perhatian pada kebutuhan pembangunan individu dan mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Ketiga, pengaruh ideal, menjadi panutan melalui perilaku etnis, integritas, dan menunjukkan efektivitas tinggi. Yang keempat, stimulasi intelektual, mendorong kreativitas dan inovasi dengan menantang asumsi yang ada dan mendorong pengambilan risiko yang terkalkulasi. Selanjutnya, menjelaskan tentang kepemimpinan transaksional dan karakteristik kepemimpinannya. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya, di mana pemimpin memberikan instruksi sambewakan dan imbalan untuk pencapaian serta bukuman untuk kegagalan. Pendekatan ini berdasarkan pada teori pertukaran sosial dan teori motivasi yang menyatakan bahwa interaksi antara pemimpin dan pengikut didorong oleh kombinasi kebutuhan dan penghargaan. Karakteristik kepemimpinan transaksional. Yang pertama, conditional reward. Kepemimpinan menetapkan ekspektasi dan memberikan hadiah ketika pengikut memenuhi ekspektasi tersebut. Kedua, manajemen dengan pengecualian. Pemimpin investasi hanya jika standar tidak terpenuhi atau ada masalah dalam pencapaian tujuan. Tiga, fokus pada tugas dan struktur. Penekanan kuat pada efisiensi opsional tugas dan pencapaian tujuan jangka pendek. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua.